Oke, yang pertama kita akan, ini sudah kelihatan Excel-nya semua ya. Tadi mungkin ada yang sudah menulisnya semua. Ya. Pertama adalah mencari sigma XI. Ya. Sigma XI adalah apa? Penjumlahan dari semua kolom pada XI. Ya. Jadi sama dengan fungsi penjumlahan pada Excel apa namanya? Sum ya. Oke. Yang lagi buka Excel boleh ikuti ya. Yang apa? Oke, ini kita sorot dari yang 1 sampai 10, tutup kurung, enter ya. Berarti jumlahnya adalah XI-nya adalah 55 ya. Oke. Ada yang sudah? Oke. Sudah ya? Bisa ya? Oke. Yang berikut adalah kolom YI ya. Sama juga ya, sigma dari sum penjumlahan dari semua kolom ya, XI1, YI1, YI2, YI3 sampai YI10 ya. Nah, itu ditutup kurung di atas. Itu jumlahnya adalah 152. Oke. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke kolom ketiga, yaitu XI kuadrat. Ya. XI kuadrat berarti apa namanya, sama dengan ya, XI ya, shift 6 ya, shift 6 ya, simbol kuping ya, simbol kuping kuadrat ya. Sehingga 1 dikuadratkan hasilnya 1 ya. Yang berikut juga sama ya. Kalau di Pascal itu SQR-nya tidak ada ya. Yang ada SQRT ya. Nah, boleh juga ya yang kedua 2 kuadrat ya. Nah, 2 kuadrat ya 4. Nah, di Excel kita bisa buat otomatisnya ya. Sekalipun nanti hitungan manual Anda harus buat masing-masing ya. Jadi 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya sampai 10 kuadrat. Ya. Anda tekan, nah nanti di mouse-nya geser ke kiri di garis, ada plus hitam, Anda tekan mouse-nya, tarik ya. Tarik ke bawah. Nah ini ya. Maka akan terbentuk seperti ini. Setelah itu, ini adalah sigma XI kuadrat ya. Jumlah ya, sama juga ya. Seperti di sigma YI dan sigma XI ya. Oke, jelas? Bisa ya? Nanti Anda ikuti dulu kalau memang ini ya, tidak sedang di Excel, nanti Anda ikuti kembali ya. Pekerjakan kembali melalui video ini. Setelah itu, sigma XI kali YI, yaitu sama dengan sigma XI, ya, XI ya, dikalikan dengan YI. Ya. Jadi XI kali YI, 1 dikali 4 ya, hasilnya 4. Yang kedua juga sama ya, 2 dikalikan dengan 6. Nah, kalau begitu terus, ya, kita buat otomatisnya ya. Sehingga kita klik di kolom 12, setelah itu sudut kanan tekan ya, plusnya hitam, tarik ke bawah. Nah, ini kita mengalihkan antara XI kali Y. Selanjutnya disigmakan XI kali Y. Ya. Jadi ini Anda lihat di PowerPoint tadi ya, di Excel tadi, PowerPoint tadi sudah terbentuk seperti ini ya. Oke. Setelah itu, sampai di sini sudah?
Mudah-mudahan sudah ya. Oke, kalau sudah kita bergerak, kan tujuan tadi ya, Anda sudah catat tadi ya, mencari persamaan regresi, mencari A dan B. Ya. Nah, maka di sini ya, N-nya adalah 10 ya, jumlah datanya 10. Sekarang nilai rata-rata X atau X bar ya. Ini Pak hapus dulu ya, biar kita buat ulang. XI adalah nilai rata-rata, XI bar adalah rata-rata dari semua nilai X. Atau gampangnya 55 dibagi 10 ya. Atau kalau kita mau buat rata-rata dengan menggunakan fungsi average ya. Ya ini average ya, ini ya. Anda tulis saja average dari semua kolom pada X. Ke bawah, sorot, tutup kurung. Ya. 5,5. Sedangkan Y juga sama dengan average ya. Average dari semua kolom Y ya. Dari baris pertama sampai baris 10 disorot, saya tutup kurung, enter. Berarti kita dapat X barnya adalah 5,5, Y barnya adalah 15,2. Lalu kita berpindah ke kanan ya. Mencari nilai B. Nilai B ya, ini Pak hapus dulu. Nilai B tadi rumusnya adalah, Pak ulangi ya, sigma EB sama dengan N kali sigma XI kali YI dikurangi dengan sigma XI kali YI ya. Itu pembilangnya ya. Nah, maka kita satu-satu dulu ya, biar ini ada apa mengikuti. Nanti kalau Anda kerjakan boleh sekaligus juga tidak apa-apa ya. Asal kurung-kurungnya itu Anda cek baik-baik sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, berarti sama dengan ya, perhatikan N-nya 10 ya, C18 ya, dikalikan dengan sigma XI kali YI. Sigma XI kali YI kan ini ya. XI kali YI dijumlahkan hasilnya. Ya. Dikurangkan dengan sigma XI. Ya. Sigma XI adalah 55 ini. Kita blok. Setelah itu sigma Y. Oke, ya. Kita enter. Nanti hasilnya adalah 2220. Itu bagian pembilang. Ya. Dibagi dengan penyebutan tadi adalah, ya, kalau ada yang bisa boleh sebut dari situ. N, ya, N kali, ada yang sudah catat, rumus B penyebutnya, N kali sigma XI kuadrat. Ya. Yang mana itu sigma XI kuadrat? Ya ini ya, ini XI, ya. Dijumlahkan maka sigma XI kuadrat. Ya. Kali 385 dikurangkan dengan, nah ini perhatikan, sigma XI, ya, sigma XI adalah 55 kan? Lalu dikuadratkan, berarti shift 6 ya, kuping ya, simbol kuping dikuadratkan. Seperti ini ya. Nah, ini boleh Anda tutup kurung, boleh tidak. Karena di Excel sudah ya, apa namanya, operasi matematika, fungsi-fungsi dia sudah tahu ya. Tapi kalau Anda hitungan manual, Anda jangan salah ya, harus dikuadratkan dulu ya. Baru N kali X1 kuadrat baru menguranginya. Sehingga hasilnya adalah 825 ya. Maka nilai B adalah ya, pembilangnya dibagi dengan penyebut. Jika kita dapat nilai B-nya adalah 2,691. Oke, jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan untuk nilai B. Oke,
Yang berikut kalau tidak ada pertanyaan, coba di sini ya Anda ikuti dulu. Nilai A. Nilai A itu rumusnya adalah A sama dengan Y bar dikurangi dengan BX ya. Berarti sama dengan Y bar adalah rata-rata dari Y ya, 15,2 dikurangkan dengan B. B-nya tadi 2,691 ini ya. Dikalikan dengan X bar. X bar adalah 5,5 ini ya. Kita enter 0,4. Berarti persamaan regresi ya, yang Anda catat tadi adalah Y sama dengan BX tambah A, atau bisa disebut Y sama dengan A1, ya, A0 tambah A1X, ya. Itu adalah Y sama dengan 2,691X tambah 0,4 ya. Atau dalam matematika di SMA atau kemarin kita dapat Y sama dengan MX tambah C ya. Anda pernah dengar ini ya. M-nya itu gradien, C-nya itu adalah intercept atau titik yang dilalui. Oke, ini ya rumusnya kita sudah dapat. Jelas sampai di sini? Oke. Sekarang kita naik untuk prediksi. Jadi kita menggunakan model ini untuk memprediksi data penjualan. Kan modelnya Y sama dengan 2,691 X tambah 0,4. Jadi kita prediksi yang pertama adalah X-nya kan pasti X1 ya. Sama dengan 2,691 sama dengan kita sorot yang ini ya. Dikalikan dengan nilai X-nya ya. Baru ditambah dengan 0,4. 0,4 ini tidak lain adalah nilai A ya. Kita enterkan saja. Berarti artinya apa? Pada bulan pertama data penjualannya aktualnya 4, prediksinya 3,091 berdasarkan rumus regresi yang kita dapatkan. Berarti baris kedua adalah sama juga ya. 2,691 dikalikan dengan X yang kedua ditambah dengan 0,4 ya. Nah, Anda perhatikan, ini kan nilai yang tidak bergerak ini kan nilai A dan B ya. Maka di Excel itu kita bisa buat absolutnya. Sehingga kita secara otomatis ya. Karena ini kalau misalnya ada 1000 baris kita isi satu-satu ya capek ya. Maka kita menggunakan otomatisnya tanda dolar ya di depan dari nomor kolom dan baris ya. Jadi nilai B ini kan ada di pada, kalau Pak punya di sini adalah kolom F baris 21. Kalau A itu kolom F baris 22. Nah, kita buat absolut pakai tanda dolar itu ya. Kalau di laptop Pak ini di shift 4 ya. Ada otomatisnya, tapi di laptopnya biasanya beda-beda ya. Kita pakai manual dulu. Nah, oke, tanda dolar depan F dan 22. Oke. Setelah itu kita enter ya. Nah, ini gunanya apa absolut? Agar kita tidak menulis lagi. Kita tinggal menarik saja ya, sama seperti yang sebelumnya. Tinggal Anda klik ya, menuju ke ujung kanan. Nah, setelah itu titik, dapatkan positif hitam, tekan mouse-nya, tarik ke bawah. Nah, ini kita dapatkan nilai modelnya. Oke. Jelas ya sampai di sini. Nah, kalau sampai di sini sudah, sekarang kita masuk ke koefisien korelasinya. Ya. Nah, jadi sudah benar ya, ini yang tadi di PowerPoint, yang harganya hasilnya ini sudah benar. Kita bergerak ke koefisien korelasi ya. Oke. Untuk mencari apa? Mencari nilai R. Rumus nilai R tadi apa? Ya ini ya. R sama dengan akar pangkat 2 dari DT kuadrat kurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Oke, sekarang kita mencari DT kuadrat. Rumusnya adalah YI ya. YI berarti sama dengan Y ke 1 ya kan? Dikurangkan dengan Y bar. Y barnya ini adalah rata-rata Y. Nah, ini kan kita cari errornya. Setelah itu dikuadratkan. Ya, karena
dikurangkan dulu baru dikuadratkan, maka kita kurungkan ya. C6 ya, Y1 dikurangi Y bar, lalu dikuadratkan. Kuadratkan shift 6. Oke, kita coba satu ya. Nah, oh ini sama dengan ya YI dikurangkan dengan Y barnya. Y barnya ini kan 15,2 ya. Tutup kurung. Nah, ini 11,2 ya. Ini 11,2 dikuadratkan. Harusnya 125,4 ya. Gitu ya, baris pertama, yang baris kedua juga sama. Kita coba lagi. YI 6 ya. Ada baca tutup kurung ya. 6 dikurangkan dengan Y bar ya. Lalu dikuadratkan. Shift 6 ya, kuadrat. Nah, kita lihat nilai Y bar ini kan tidak bergerak ya. Maka dibuat absolut juga ya, seperti tadi. Seperti nilai A dan B ya. Jadi C20, kita kasih tanda dolar di depan C dan di depan 20. Kita enter ya. Lalu kita dapatkan otomatisnya ya. Kita tarik ya ke bawah. Nah, ini kita dapatkan tadi berapa? DT kuadrat 601,600 ya. Sama dengan hitungan di PowerPoint ya. Oke. Oke. Jelas di sini atau ada pertanyaan silakan. Jelas, DT kuadrat ya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Nah, yang terakhir adalah D kuadrat. Rumusnya adalah YI kurang A0 kurang A1X. Nah, A0 tadi apa? Ada yang tahu? Sudah catat A0 tadi apa? Nilai apa? Titik potong sumbu Y. Ya apa? Dibakilkan dengan variabel apa? A0 itu sama dengan nilai A atau B? Iya, nilai A ya. Yang kita dapatkan sudah ada ya, nilai A ini 0,4 ya. Oke, berarti sama dengan kita pelan-pelan ya. Oke, berarti YI kita kurangkan dengan A ya. A-nya ini 0,4 ya. Oke. Nah, ingat A ini kan tidak bergerak ya, jadi langsung ya kita kasih tanda dolar ya. Tanda absolut ya. Setelah itu oke. Nah, ini adalah Y1 kurang A0 atau A ya. Nah, yang berikut adalah A1 kali X ya. Nah, A1 tadi apa A1? B. Ya. B, Pak. A1-nya adalah B. B ya. A1-nya adalah B berarti sama dengan B ya dikalikan dengan X kan? Ini ya, X. Dikalikan X. Nah, data yang tidak bergerak adalah nilai B ya. Kita kasih tanda absolut ya. Oke, setelah itu ditarik. Oke, kita dapatkan Y1 kurang A0. Setelah itu ujung terakhir ya. Ini satu kolom, apakah kita pakai atau tidak? Boleh ya. Atau langsung saja di sini ya.
Ini kan sama ya. Ini sebenarnya Y1 kurang A0 kurang A1X ya. Artinya Y1 kurang A0-nya ini dikurangkan dengan A1X. Ya. Setelah itu kita tanda otomatis. Nah, yang terakhir adalah rumus D kuadrat tadi ya. Sama dengan, nah, yaitu ini. YI kurang A0 kurang A1X dikuadratkan. Ya. Nanti kalau Anda sudah mahir, langsung saja di sini ya. YI kurang A0 kurang A1X kuadrat. Ya. Satu kolom saja ya. Kenapa Pak buat begini? Biar kalau ada kesalahan, Anda bisa trace ya. Tapi kalau sudah mahir, Anda langsung saja ya. Dikasih tanda absolut. Oke ya, dijumlahkan semua. Ya, maka hasilnya adalah ini. 4,218 D kuadratnya ya. Dan itu sama dengan di PowerPoint ya. Tadi kalau Anda sudah foto dan lihat nilai D-nya sama nilai D kuadrat sama DT kuadrat ya. 4,218. Oke. Bisa ya antara D kuadrat sama D kuadrat. Ini gunanya untuk apa? Untuk mencari nilai R. Rumus R-nya adalah ini ya. Nah, kasih besar lagi di sini. Oh, karena ada chart di bawah ya. Nah, maka kita R, koefisien korelasi ya, batas besar ini. Oke, R ya, nilai R-nya berapa? Sama dengan ya. Ini kan DT kuadrat kurang D kuadrat ya, jadi sama dengan dalam kurung ya, DT kuadratnya adalah 61,600 dikurangkan dengan D kuadrat ya, 4,218 dibagi dengan DT kuadrat ya, bagi kembali dengan 601,600 ya. Lalu di akar pangkat 2 kan ini ya. Ini ya. Nah, di akar pangkat 2 kan berarti di sama dengan SQRT ya. Di fungsi D ini. SQRT dari. Maka hasilnya 996 ini. Nah, ini kita SQRT kan dari nilai R. Sehingga nilai R-nya itu adalah 0,996488803. Yang kalau dirumus di Excel-nya 0,9999 ya. Ini mungkin ada pembulatan-pembulatan yang ada di sini ya. Kita bulatkan 3 angka belakang koma. Sehingga menyebabkan yang di bawah juga pasti ada pembulatan. Tapi minimal ada 2 angka di belakangnya 0,99-nya ini sama ya. Itu sudah cukup ya. Oke ya, berarti kita sudah menemukan nilai R sama nilai A, nilai B, persamaan regresinya kita sudah dapat ya. DT kuadrat, D kuadrat sudah dapat. Sehingga apa di sini kesimpulannya? Karena nilai R-nya itu ya mendekati 1, maka koefisien korelasi ini sangat tinggi. Maka terbukti di grafik ini ya. Kalau grafik ini kita kaitkan, sudah antara grafik data dengan yang merah ini adalah datanya ya. Oh, yang merah ini adalah hasil prediksinya dari persamaan itu ya.
Y sama dengan 2,691X tambah 0,4. Nah, itu kurvanya ya. Sedangkan biru ini adalah titik-titik datanya. Jadi sangat-sangat selisihnya sangat tipis ya. Errornya sangat tipis ya. Kalau numerik bekerja ya errornya sangat tipis. Jadi errornya adalah nah ini, mendekati ini ya, maka R 0,66999 tadi ya. Oke, itulah yang namanya regresi linear ya. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Jadi nanti minggu depan coba kita latihan dulu ya untuk satu regresi ini. Jadi yang pertama itu adalah datanya, ada isi, kemudian Anda mencari nilai B, setelah itu mencari nilai A, baru membuat persamaan regresinya untuk menampilkan data seperti ini. Selanjutnya mencari koefisien korelasinya. Lalu dibuat kesimpulannya. Oke, itu saja ya hasilnya hari ini ya untuk materi hari ini berkaitan dengan model regresi linear ya untuk hitungan manualnya. Sudah jelas? Coba kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum Pak kembali ke PowerPoint lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti butuh latihan ini ya. Nah, kembali ke PowerPoint ya. Oke, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oh iya, tadi sudah sampai terima kasih ini ya. Pak, kembali lagi review yang hasil dari Excel tadi ya. Oke, ini ya tadi kita dapatkan ya 601,6. Ini ya D kuadratnya 4,2, 1817 ya, sama ya dengan di Excel tadi. Selanjutnya R tadi kita dapatkan 0,996 ya. Minimal ada 2 angkanya kita dapat sama. Setelah itu dengan QM tadi sama ya. Oh ya, MSE dan MAPE nanti kita akan lihat ya di interpolasi nanti. Di regresi juga bisa ya, nanti kita lihat minggu berikutnya. Setelah itu tadi kalau kurvanya tidak terlalu linear, kita bisa konversi ya. Sehingga errornya jangan terlalu besar ya. Dinormalisasi lah kira-kira itu. Nah, ini regresi dengan variabel banyak tadi. Nah, ini latihannya ya. Nanti di rumah ya, waktu sisa Anda tolong latihan ini ya untuk menguatkan regresi ya, untuk perhitungan nilai A, nilai B, persamaan regresinya, dan nilai R ya. Nilai R itu didapatkan dari DT kuadrat kurang D kuadrat dibagi DT kuadrat. Berarti harus mencari nilai DT kuadrat dengan D kuadrat. Setelah itu sebagai pengayaan nanti di rumah ya Anda cari ini hubungan antara umur dengan berat badan siswa ya pada sebuah sekolah dasar. Apakah benar makin tingginya usia berat badan makin meningkat? Ya. Kira-kira dihitung ya. Maka ada samplingnya ini berat badan ini. Setelah itu kalau bisa Anda mulai bekerja mencari referensi berkaitan dengan menyelesaikan regresi dengan program komputer khususnya bahasa Python. Kalau Anda sudah dapatkan sudah bagus ya. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya. Oke, mungkin itu ya pertemuan hari ini. Ya. Nanti Pak akan kirim PowerPoint-nya setelah ini dan Anda bisa mengerjakannya latihan dan tugas. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita ambil gambar bersama. Ini berapa orang nih? 19 orang ya. Kelas A. Tadi Pak bilang kelas B juga bergabung karena kelas jam 10 ini Pak ada ke tempat keladi ya. Besok ada wisuda.
Oke, 1, 2, 3. Ketua kelas juga ambil ya. Ketua kelas lagi di Jakarta, jadi wakilnya siapa ini? Siapa Tuan ya? Silakan mengambil. Print screen. Oke, selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. sama-sama ya.